Selamat malam Bapak. Di sini Bapak memberikan saya tugas, yaitu bagaimana untuk mereview kesimpulan yang diamati, yaitu pengenalan estimasi biaya. Nah, sebelumnya saya terima kasih banyak atas waktunya Pak Insinyur Indah Bagus Indramani yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan mereview bagaimana yang pernah saya ketahui tentang pengenalan estimasi biaya proyek ya. Nah, yang pertama ini ada estimasi biaya. Nah, estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas. Nah, di sini yang saya ketahui untuk estimasi biaya yaitu dengan cara ada suatu penawaran terlebih dahulu untuk kita mendapatkan suatu pekerjaan di bidang konstruksi ya. Nah, setelah itu yang untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diestimasi dari suatu proyek. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu 4 yang dijelaskan oleh Bapak, yaitu ada kontrak lamsam ya bisa diartikan dengan pembuatan RAB juga, misalnya yang volumenya kecil bisa langsung dipakai lamsam. Nah, dan yang kedua ada kontrak harga satuan. Nah, yang ketiga ada kontrak negosiasi harga maksimum yang dijamin ya. Atau yang keempat ini juga ada kontrak biaya plus atau cost plus contract ya. Nah, jadi sekarang saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada beberapa proses. Saya langsung saja. Proses estimasi harus dijadwalkan untuk setiap proyek yang dimulai dengan tanggal pertemuan pra penawaran atau pra proposal dengan penyelesaian saat penawaran proposal jatuh tempo. Nah, terus di sini ada dengan milestone pencapaian tersebut, sebuah jadwal, diagram batang atau bar chart ya, harus dikembangkan yang menunjukkan setiap langkah dan hal yang harus dikerjakan pada saat tersebut. Nah, di sini ada tugas estimasi ya. Nah, di sini beberapa yang saya dengar dari videonya Bapak yang telah di-share. Nah, di sini ada tipe-tipe dari estimasi biaya ya. Nah, ada beberapa jenis estimasi biaya, yaitu estimasi biaya konseptual, yaitu dikembangkan dengan menggunakan data proyek yang tidak lengkap biasanya. Nah, ada yang kedua itu estimasi biaya rinci atau detail, disiapkan dengan menggunakan gambar lengkap dan spesifikasi ya. Nah, di sini ada estimasi biaya semi rinci, atau yang biasa semi detail. Nah, digunakan untuk kontrak dengan harga maksimum yang dijamin dan memiliki elemen estimasi konseptual dengan rinci sebagaimana dibahas lebih lanjut ya. Nah, setelah mengenal itu, di sini saya ada juga yang namanya strategi atau pendekatan ya. Nah, strategi atau pendekatan estimasi perbedaan terhadap masing-masing dari 3 jenis estimasi utama, level detailnya akan berbeda juga ya. Keakuratan sesuatu estimasi berbanding lurus dengan keakuratan dokumen dan waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan
estimasi juga mengikuti garis yang sama. Nah, semua estimasi memiliki elemen utama atau kategori biaya ya. Beberapa di antaranya memerlukan upaya yang lebih rinci. Nah, estimator dan lainnya. Nah, ini juga ada persamaan pendapatan dan himpunan. Bagian dari persamaan ini ditampilkan di sini dan akan dirujuk selama studi tentang akuntansi biaya konstruksi ya. Nah, di sini ada revenue sama dengan cost ditambah profit. Nah, misalkan yang saya ketahui cost itu biasa kalau kita membuat harga, nah harus di sana juga ada cost with dan mendapatkan profit pada akhirnya ya. Construction cost, direct cost ditambah indirect cost ya. Nah, yang ketiga ada direct cost sama dengan lebar ditambah material ditambah equipment ditambah subkontraktor ya. Nah, di yang keempat dia ada indirect cost sama dengan job site general and decision ditambah home official generation condition. Nah, setelah itu di mana di sini ada estimasi awal. Estimasi awal dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi terbatas disusun dengan cukup cepat ya. Nah, yang saya tangkap di sini ada estimasi awal dapat dikembangkan oleh kontraktor di mana sebelumnya itu dari kontraktor harus menyiapkan pertama adalah gambar kerja yang diminta ke arsitek, di mana kontraktor setelah itu akan melakukan penghitungan ulang yaitu yang disebut dengan RAB. Nah, setelah RAB muncul biasanya kesepakatan dari kontraktor bisa langsung ke konsultan dan melakukan ke owner. Nah, di sini ada proses negosiasi yang biasa disebut artinya tahap nego di lapangan, artinya seberapa nanti harga yang bisa dikerjakan sesuai mutu dari kontraktor tersebut atau PT atau CP. Nah, setelah itu melangkah biasanya ke ada RAP ya, yaitu ada rencana anggaran pekerjaan ya, yang bisa disebut begitu. Nah, habis itu biasa ada yang disebut dengan time schedule. Nah, sekarang yang saya lanjutkan di sini ada estimasi ini tidak diharapkan menjadi pasti, juga tidak selalu akurat ya. Nah, biasa yang disebutkan begitu. Kadang-kadang yang kita buatkan estimasi awal sekian, di akhir tidak mungkin dapat segitu karena pasti ada dong yang namanya profit. Mungkin di lapangan itu ada kendala kayak realisasi kita dari rencana time schedule bisa turun. Nah, di sana kita biasanya estimasi tidak akurat ya. Nah, maka dari itu biasanya orang membuat time schedule itu pasti ada yang namanya kumulatif rencana yang pertama. Nah, yang kedua ada kumulatif realisasi. Nah, yang di sana bisa kumulatif realisasi itu biasanya untuk yang di lapangan, seberapa dia dapat bekerja, apakah bisa lebih awal dari kumulatif rencana tersebut ya. Nah, setelah ada di sana biasanya akan disusul dengan deviasi ya, yang dimana disebutkan deviasi yaitu kumulatif
realisasi ya dikurang dengan kumulatif rencana. Nah, ya diusahakan untuk deviasinya itu biar menjadi plus ya, jangan sampai min, yang bisa disebut dengan tanda kurung. Di sana bisa membuat estimasi biaya yang kita udah hitung dari awal bisa tidak akurat di akhir ya. Nah, di sini saya akan membahas lagi. Nah, di sini ada anggaran pasar, nah, atau biasa disebut Rough Order of Magnitude atau ROM ya. Nah, di sini dapat disusun dari sebuah kumpulan gambar konseptual, dapat diestimasi dengan cukup cepat menggunakan. Nah, di sini ada 4 ya. Pertama ada meter persegi dari harga satuan lantai ya. Yang kedua ada harga perakitan. Dan yang keempat ini ada harga atau anggaran subkontraktor dan persentase tambahan untuk kondisi umum. Nah, di sini akan saya menjelaskan sedikit. Nah, apa itu anggaran? Nah, anggaran adalah jenis estimasi yang setidaknya sudah akurat dengan kontingensi sebesar 10-20% ya. Anggaran juga dikembangkan hanya oleh estimator berpengalaman. Nah, estimator junior atau cost engineer akan membantu menghitung volume yang terkait dengan estimasi penawaran lamsam yang terperinci ya. Nah, itu juga untuk menghitung lamsam itu juga harus terperinci. Biarpun itu volumenya kecil, tapi kita harus tahu juga berapa tenaga yang diajak bekerja di lapangan, tingkat kesulitan, baik medan yang kita kerjakan itu bagaimana, kita harus tahu itu pertama. Habis itu kita hitung harga yang rinci ya, yang yaitu bisa disebut langsung lamsam berapa sekian, kita hitung langsung plug, nanti misalkan kita biar tidak rugi ya. Makanya alangkah baiknya kita melihat ke lokasi tersebut dahulu ya. Nah, di sini disebutkan ada estimasi terperinci ya. Nah, di sini ada estimasi terperinci atau detailed estimates. Itu ada 5 kategori. Nah, yang pertama itu membutuhkan waktu paling lama untuk dipersiapkan. Nah, bagaimana kita harus sebelum melakukan semua pekerjaan kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya. Yang kedua ada menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personal untuk penyelesaiannya. Nah, yang ketiga ada menghasilkan angka akhir yang paling akurat ya. Nah, ini ada yang keempat, biasanya gambar spesifikasi yang telah selesai 90-95% dikaitkan dengan estimasi terperinci ya. Ini biasanya gambar ini kita harus pastikan dulu spesifikasinya bagaimana yang telah selesai. Nah, artinya sudah di approve biasanya sama owner, yang diturunkan oleh konsultan bisa langsung diturunkan ke kontraktor. Nah, itu kita harus sudah benar 90-95%. Nah, di sini biar kita bisa mengestimasi terperinci ya. Ini ada kelima, ada estimasi rinci diperlukan untuk proyek yang merupakan penawaran lamsam. Nah, saya lanjutkan ini. Nah, di sini ada estimasi rinci ya, biasa dibuat untuk ruang lingkup yang dirancang dan ditentukan secara memadai seperti beton struktural dan baja, menggunakan kuantitas dan harga satuan yang terukur. Nah,
Untuk pekerjaan yang tidak sepenuhnya dirancang, kontraktor akan menggunakan biaya perakitan seperti meter persegi atau tunjangan ya. Ini akan saya lanjutkan. Nah, biasanya di sini ada keputusan mengenai lingkup pekerjaan yang mana harus dilakukan sendirian dan yang mana untuk subkontraktor didasarkan pada beberapa kriteria ya. Di sini subkontraktor akan digunakan jika kontraktor khusus yang dibutuhkan tidak dipekerjakan oleh general kontraktor atau GC ya, bisa disebut. Di sini ada alasan subkontraktor. Nah, juga dikenal sebagai kontraktor khusus adalah mereka yang berspesialisasi dalam sebuah lingkup pekerjaan tertentu, seperti ada jendela, dan diharapkan mengetahui bahwa pekerjaan itu lebih baik dibandingkan kontraktor lain. Nah, di sini juga ada jika ada masalah dengan kualitas instalasi, diperlukan subkontraktor untuk memperbaiki, bekerja tanpa kenaikan biaya kepada GC ya, yang tadi ya GC ada general kontraktor ya. Subkontraktor mungkin telah memperkirakan harga yang tetap kurang dari estimasi GC, sehingga subkontraktor akan menggunakan resiko penetapan harga. Di sini ada work breakdown struktur ya, atau disebut WBS. Alat lain yang mungkin digunakan tim konstruksi pada tahap ini daftar item proyek, yaitu pada dasarnya adalah struktur rincian dengan pekerjaan kolom yang menunjukkan tenaga kerja langsung dan bahan dari subkontraktor. Yang disebut sub itu biasanya orang yang langsung menawarkan jasa dengan bahan ya, lain namanya untuk jasa aja. Yang jasa aja biasanya dia menaruh manor dengan memperkerjakan jasanya saja ya, tanpa bahan. Itu yang bisa saya review dari ulasan materi ini ya. Setelah estimator, manajer proyek dan pengawas memutuskan ruang lingkup pekerjaan yang mana harus subkontraktor harus diberitahu tentang proyek tersebut. Nah, di sini sebelum kita melakukan estimator, alangkah baiknya manajer proyek dan pengawas harus memutuskan ruang lingkup terlebih dahulu agar pekerjaan yang kita nantinya dikerjakan itu berjalan dengan baik ya, dan harus diberitahu tentang proyek apa saja item yang akan dikerjakan ya. Nah, di sana juga kembali ke estimasi nantinya akan kembali ya. Nah, di sini ada setiap subkontraktor harus mengembangkan sepenuhnya independensi estimasi WBS ya, atau work breakdown struktur ya. Nah, di sini saya akan mengarah ke quantity take off atau QTO. Proses quantity take off dimulai dengan urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dilihat dari proses quality take off itu dimulai dengan urutan item, misalkan dari awal biasanya ada pekerjaan yang paling pertama pasti ada pembersihan lokasi ya, menggunakan biasanya ada alat berat, itu ada pengupasan tanah yang menggunung. Nah, itu pekerjaan urutan. Nah, yang kedua pasti ada yang namanya boplang. Nah, boplang, setelah boplang baru kita ada namanya untuk pekerjaan pondasi, yaitu yang meliputi ada galian, pemasangan batu kosong, pasir, dan itu pun akan pemasangan batu kali. Biasanya di atasnya itu baru kita di sana rakit ya. Habis itu adalah beberapa item pekerjaan lagi yang slope sampai
akhir terbentuknya atau berdirinya suatu gedung ya, gedung yang kita kerjakan. Nah, di sini ada jumlah bahan yang dihitung dan diukur harus dikonversi secara matematis ke unit yang dapat dibeli yang sesuai dengan harga unit standar. Nah, misalkan ini ada beton diukur dalam satuan meter kubik, satuan meter. Nah, di sini bisa dijelaskan jumlah bahan yang dihitung dan diukur harus dikonversi secara matematis ke unit yang dapat dibeli yang sesuai dengan harga unit standar. Misalnya, ini ada beton yang bisa diukur dalam satuan meter kubik ya. Baja struktural juga dibeli dalam satuan ton. Nah, itu kita harus memikirkan udah biaya itu udah sampai ton tuh pasti biasanya mahal ya untuk harga satuan ton, apalagi itu baja ya. Ada lantai plywood, dan wall sheeting dihitung dalam lembar. Estimasi jumlah limbah atau bahan sisa yang dihitung akan bervariasi sesuai dengan bahan pemasangan proyek, dan estimasi berkisar 5% dan 10%. Nah, yang dimaksud 5% dan 10% itu yaitu bisa kita di akhir biasa penawaran itu kita kenakan WIS ya. Boleh dalam satu kesatuan yang sudah kita hitung dengan rincian harga sekian itu kita kenakan WIS 5% atau 10% bisa saja, atau per item harga itu kita kenakan WIS 5%, itu sama saja. Berarti di akhir itu kita nggak perlu nambahkan WIS karena itu udah ada WIS-nya langsung. Nah, itu memungkinkan kita juga bisa biar tidak rugi dalam mengambil suatu pekerjaan atau proyek itu ya. Nah, maksud habis itu ada namanya penetapan harga pricing atau penyesuaian harga subkontraktor dan strategi tenaga kerja. Jadi struktur overhead, job set, dan perhitungan biaya adalah keputusan kontraktor yang akan menentukan estimasi paling cepat untuk kondisi tersebut saat itu ya. Estimator tidak boleh memulai penetapan harga sampai semua bahan identifikasi dan dicatat pada lembar kuantitas ya. Nah, setelah semua kuantitas selesai dihitung, estimator harus memulai menentukan harga tenaga kerja dan bahannya langsung. Nah, di sini biasa setelah kita menghitung, estimator untuk mulai menentukan harga tenaga kerja dan bahan sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan untuk kita taruh dulu untuk di suatu proyek misalkan itu ya, dan tenaga juga harus siap ya. Semua jumlah material yang telah direkap dimasukkan ke dalam lembaran rekap harga. Nah, di sini pentingnya ya penetapan harga atau pricing. Nah, sekilas itu saja dulu yang bisa saya review Pak dari materinya Pak. Mohon bila mana ada salah kata atau salah pengucapan dari saya, terutama Igedin Setiawan, NIM 201 901 312. Saya pamit undur diri Pak. Atas waktunya terima kasih. Saya aturkan pada Sati Om.